pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap DPR RI bersama pemerintah dapat konsisten untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina serta terus mengirimkan bantuan untuk warga Palestina. DPR RI menilai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga di jalur Gaza, Palestina harus dihentikan karena tidak beradab dan telah melanggar hak asasi manusia. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon prihatin dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Fadli menilai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel semestinya tidak terjadi. Ia menekankan DPR dan pemerintah harus konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina serta terus mengirimkan bantuan untuk warga Palestina. Apa yang dilakukan oleh Israel ini jelas sebuah kekejaman, sebuah war crimes atau kejahatan perang, dan saya kira harus dihadapi oleh dunia internasional. Dan kini juga sudah banyak ya, ribuan orang, belasan ribu orang yang meninggal, termasuk bayi dan anak-anak. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras sikap Israel yang terus-menerus melancarkan invasi di tanah Palestina. Menurutnya, seluruh negara harus bersatu untuk menghentikan penjajahan di tanah Palestina. Ini tentu suatu hal yang sangat mengerikan. Inilah jenis genosida yang sangat mengerikan. Karena semakin banyak kejahatan kemanusiaan di Gaza yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, harusnya negara-negara yang melakukan normalisasi mengkaji ulang dan mengkoreksi normalisasi itu. Karena yang terjadi, Israel tidak normal dan mereka mempergunakan normalisasi ini justru untuk semakin menjajah Palestina. Oki dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai Komisi 3 DPR RI yang menilai sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, khususnya TNI dan Polri, dapat membantu mempermudah pendistribusian bantuan sosial dalam penanganan kasus kelaparan di daerah rawan konflik. Untuk menangani bencana kelaparan di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendorong sinergi antara TNI, Polri, dan Kementerian Sosial untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Supriyansa mendorong pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus kelaparan tersebut. Ia menyampaikan pentingnya pengamanan ekstra dari TNI dan Polri, khususnya ke akses wilayah Yahukimo yang dinilai rawan, untuk mempermudah alur distribusi bantuan sosial. Selain itu, pendistribusian bantuan sosial harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Nah, saya kira Menteri Sosial, kemudian polisi, TNI, ya mesti secara bersama-sama untuk memikirkan bagaimana cara menyentuh masyarakat di Papua ini dengan baik. Ya, kita harus berjibaku untuk itu bersama-sama, semua leading sektor. Dari Kementerian Sosial, dari TNI Polri, dari semua yang kemungkinannya bisa secara bersama-sama memberikan perhatian kepada orang Papua yang di sana yang kelaparan, ya turun semuanya secara bersama-sama. Nah, saya kira tidak bisa kita biarkan begini keadaannya, karena kalau kita biarkan, maka hari ini masih terjadi di Papua. Mungkin suatu saat akan terjadi di daerah lain. Lebih lanjut, Supriyansa mendesak pemerintah memberikan bantuan sebanyak mungkin untuk menjamin masyarakat Papua mendapat kehidupan yang layak. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini kami akan menayangkan berita mengenai DPR RI yang berharap ketahanan pangan dapat terjaga dengan pengembangan pangan lokal. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Guna memastikan bahan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperhatikan persediaan dan distribusi pangan di seluruh daerah, serta memeriksa akses masyarakat terhadap bahan pangan. Menanggapi masalah kelaparan di Yahukimo, Papua Pegunungan, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menghimbau pemerintah memperhatikan persediaan, distribusi, dan akses terhadap pangan, serta mengembangkan produksi pangan lokal. Johan Rosihan menyampaikan, pemerintah harus memperhatikan persediaan dan distribusi pangan di seluruh daerah, serta memeriksa akses masyarakat terhadap bahan pangan. Ia juga menghimbau agar Kementerian Pertanian dapat mengembangkan produksi pangan lokal yang dapat tumbuh dan sesuai dengan kondisi alam dan iklim di daerah Yahukimo, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Kenapa saya sering menyampaikan gitu, dengan model negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, model food estate itu tidak cocok, ya kan? Yaitu bagaimana kita mengembangkan pangan lokal, itu yang paling penting. Nah, kasus yang terjadi di Papua, harus kita melakukan pendekatan lebih dalam soal itu, gitu. Bagaimana agar ketersediaan pangan kita, terutama dari pangan lokal itu, agar bisa terjangkau, sehingga tidak terjadi pertama susah aksesnya akibat distribusi yang susah. Nah, ini yang perlu kita dalami menurut saya. Ya. Insya Allah dengan kasus ini, tentu ini akan menjadi bahan kami nanti bertemu dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional. Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengirim bantuan kebutuhan pangan yang diperlukan, serta melakukan mitigasi penyebab sulitnya pemenuhan pangan di daerah Yahukimo, Papua Pegunungan. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Kita selanjutnya mengenai Komisi 2 DPR RI yang berharap pemerintah daerah Papua Pegunungan dapat memaksimalkan politik anggaran bagi orang asli Papua, terutama guna pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Gagal panen dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan telah menimbulkan bencana kelaparan hingga memakan korban jiwa. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendesak agar segera dilakukan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus Papua untuk menanggulangi bencana kelaparan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro, mengatakan, pemerintah daerah Papua Pegunungan perlu memaksimalkan politik anggaran bagi orang asli Papua, utamanya untuk memenuhi 3 kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Saya berharap pemangku kebijakan di pemerintah daerah Papua harus lebih responsif. Ini tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana caranya memaksimalkan peran politik anggaran. Kalau sampai terdengar 23 korban jatuh di wilayah Yahukimo, saya rasa ini satu keprihatinan besar. Ini adalah catatan keras buat teman-teman pemerintah daerah untuk komitmen bagaimana menjabarkan APBN, utamanya dana otsus. Dana otsus harus berpihak pada orang asli Papua. Melalui dana otsus ini dengan berpegang pada prinsip tertib aturan, tertib implementasi untuk kebutuhan dan kesejahteraan. Utamanya adalah kesehatan. Lebih lanjut, Agung berharap agar mitigasi bencana kelaparan dapat diprioritaskan. Terlebih, pemerintah pusat sudah membuat regulasi dengan membentuk daerah otonomi baru di Provinsi Papua
yang diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan yang lebih baik. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya masih mengenai Komisi 2 DPR RI yang meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mempertimbangkan masukan serta catatan yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU terkait perubahan batas usia Capres dan Cawapres. Komisi 2 DPR RI bersama KPU menyetujui revisi PKPU terkait perubahan syarat usia pencalonan Capres dan Cawapres. Revisi ini dilakukan untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memutuskan syarat Capres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah melalui mekanisme pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli meminta KPU dan Bawaslu untuk mempertimbangkan saran dan catatan yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, dan DKPP yang menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan batas usia pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. KPU dan Bawaslu mengajukan atau menerbitkan peraturan KPU dan Bawaslu itu harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Pada malam hari ini kan yang dibahas ada 3. 1 peraturan KPU terhadap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dan itu memang sebagai konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ada 2 lagi peraturan Bawaslu, karena memang KPU ini dan Bawaslu itu adalah pelaksana undang-undang, ya mereka tinggal melaksanakan undang-undang. Kalau ada perubahan undang-undang, mereka harus menyesuaikan. Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga menyepakati 2 rancangan peraturan Bawaslu terbaru, yakni peraturan tentang pengawasan pencalonan Capres dan Cawapres dan pengawasan dana kampanye pemilihan umum. Andri dan Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada Selasa 31 Oktober yang lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Puan Maharani menyampaikan DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. DPR RI menegaskan meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan, DPR RI akan terus berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah dibuka. DPR RI kembali menjalankan tugas konstitusional setelah kembali dari kegiatan bersama konstituen di daerah pemilihan masing-masing, mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Pada masa sidang ini, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dikutip dari laman dpr.go.id, Panja Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2024 menetapkan jumlah rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Perubahan kedua tahun 2023 sebanyak 37 rancangan undang-undang. Dengan rincian, 14 rancangan undang-undang terdaftar masuk, 7 rancangan undang-undang dalam pembahasan, 10 rancangan undang-undang dalam penyusunan, 3 rancangan undang-undang dalam harmonisasi, 2 rancangan undang-undang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang IKN Nusantara dan Undang-Undang ASN, serta rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Dalam menilai kinerja legislasi, bukan hanya soal berapa undang-undang yang bisa dirampungkan dan disahkan, namun proses pembahasan itu sendiri yang juga harus menjadi bahan penilaian. Suatu rancangan undang-undang apabila telah masuk ke dalam prolegnas, pasti isu-isu terkait rancangan undang-undang tersebut akan menjadi perhatian DPR RI, bahkan sebelum undang-undang tersebut dibahas. Meskipun telah mengacu pada kerangka besar prolegnas setiap tahunnya, perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang juga dapat diajukan melalui sistem kumulatif terbuka, sehingga prolegnas tahunan masih memungkinkan untuk berubah. Di Perpu nomor 2 itu ada urusan tentang IKN, dan IKN itu ada konsekuensi DKI jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan itu 12 Februari 2024 harus jadi. Itu tidak masuk prolegnas, padahal harusnya masuk. Nah, untuk itu masuk kumulatif terbuka, bisa masuk. Ada beberapa yang oleh pemerintah dianggap tidak terlalu perlu di-drop gitu. Nah, ada masuk kurang itu jadinya line up baru lagi. Meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan pelaksanaannya semakin dekat, DPR RI tetap berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan RUU mana yang menjadi prioritas. Kami berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai anggota DPR dalam bidang kami masing-masing, di komisi kami masing-masing, terhadap agenda-agenda penting. Kemudian Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak juga akan kami dorong supaya
segera dapat diselesaikan karena ini bagian dari kita untuk mengatasi stunting, ya. Spirit dari DPR RI untuk menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang prolegnas sebelum periode ini berakhir tetap harus mendapat sambutan yang sama dari pihak pemerintah. Karena pembahasan suatu undang-undang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga penting untuk memastikan semua tetap berjalan pada alurnya dan selesai tepat pada waktunya. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Rinjani? Gunung aktif tertinggi kedua di Indonesia ini memiliki pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, Gunung Rinjani memiliki medan yang curam dan menantang yang membuat gunung ini menjadi favorit bagi para pendaki. Lalu bagaimana rasanya untuk mendaki Gunung Rinjani ini? Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Bagi seorang pendaki Gunung Rinjani sangat difavoritkan dengan medan rute pendakian yang dilalui cukup menantang. Tidak hanya merasakan tantangan saat mendaki, ada kebanggaan dalam mendaki Gunung Rinjani bagi para pendaki. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan keindahan Gunung Rinjani pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak.
Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya, Diva Rizka. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.